Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore Pak Asep. Sore. Ya, terima kasih Sore sudah juga. meluangkan waktu sore ini. Kita akan coaching sebentar ya Pak. Iya Pak. Terima kasih juga Pak Irwan yang telah menyempatkan waktunya untuk coaching bersama saya. Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang tantangan yang sedang Bapak hadapi saat ini Pak Asep? Pada saat ini ya karena mungkin banyak kesibukan ya di samping tugas sebagai mengajar, jadi saya itu merasa kelelahan dan juga ada rasa beban ya, karena banyak tugas tambahan. Di samping sebagai guru, saya juga sebagai operator, yang mana operator itu sekarang itu lagi sibuk untuk urusan kerjaan pelaporan dan juga persiapan simulasi AMPK. Kemudian di samping itu juga sebagai bendahara juga harus memikirkan atau pengelolaan tentang keuangan. Dan selanjutnya pada kesempatan ini juga saya sebagai peserta program pendidikan guru penggerak, jadi lumayan cukup padat ya tugasnya, sehingga saya itu merasa lelah gitu kan, dan juga sangat sulit dalam menyeimbangkan semuanya itu Pak. Oke, baik ya Pak Asep. Mungkin tadi Bapak paparkan bahwa Bapak seorang guru mungkin ya. Iya, Sekarang selain mengajar, Bapak juga sebagai operator sekolah, bendahara sekolah, sekarang apa namanya mengikuti pendidikan guru pendidikan penggerak. guru penggerak juga. Nah, Ya, sekarang eh, Bapak eh, yang pengen coaching apa hari ini? Apa tujuan sesi coaching kali ini, Pak? tujuan daripada saya melakukan coaching hari ini ya, saya itu mau bisa mengatur waktu dengan sebaiknya dan juga merasa tidak terbebani dengan semua pekerjaan itu. Karena yang menjadi masalah tentang mengatur waktu itu adalah karena adanya tugas tambahan yang tidak terjadwal, yang mendesak. Jadi saya mau atau bahkan bisa menyelesaikan semua tugas itu dengan baik dan tidak menjadi beban bagi saya. Oke, Pak Asep. Jadi Bapak ingin bisa mengatur mungkin ya dengan lebih Ya, baik mengatur waktu agar baik. semua tugas bisa selesai dengan baik pula dan saya dan Bapak tidak terlalu merasa terbebani begitu ya Pak ya. Iya Pak. Nah, Betul. tujuannya sangat bagus sekali Pak untuk coaching kita kali ini. Nah, untuk pencapaian tujuan tersebut, eh, mari kita identifikasi terlebih dahulu apa saja sih yang membuat Bapak merasa kesulitan untuk mengatur waktu tersebut. Ya, tadi sudah disebutkan ya, yang menjadi kesulitan itu adalah karena adanya tugas tambahan atau tugas mendesak yang dadakan gitu Pak. Jadi tidak bisa menyeimbangkan prioritas. Kalau yang sudah ada jadwal, ya saya bisa menjadwal gitu sesuai dengan kurun waktu yang sudah ditentukan. Nah, yang menjadi sulit untuk menyeimbangkan tugas tersebut adalah karena adanya tugas dadakan yang mendesak Pak. Itu hambatannya. Iya ya, jadi kesulitannya itu ketika ada tugas mendadak, ya, Iya. Bapak sulit mengatur waktu ya. Eh, untuk Bapak bisa mengatur mungkin ya, eh, apa hal apa saja hal untuk menghadapi kesulitan tersebut, Pak? Bisa Bapak jelaskan ke saya? Eh, saya itu merencanakan untuk menyelesaikan semua tugas itu dapat berjalan lancar, baik yang sudah terjadwal maupun yang mendesak, yang dadakan. Saya itu mau membicarakannya dengan atasan saya, yaitu kepala sekolah, dan juga
rekan kerja supaya kita bisa berbagi gitu, membagikan tugas supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Begitu Pak. Iya, Bapak jadi bisa membicarakannya dengan atasan ya, dengan rekan kerja supaya eh, kegiatan Bapak bisa seimbang mungkin ya, bisa teratasi mungkin itu Pak. Iya, Kalau sekarang ada kegiatan terjadi di luar lingkungan, saya mau tahu Pak, apa reaksi Bapak sih Pak sebetulnya? ya saya reaksi cukup gimana ya, lumayan agak agak ada beban gitu Pak. Jadi Ada ada tugas tugas baru. tugas baru ya. Sebenarnya sih dengan adanya tugas baru yang terbebani itu, Bapak sendiri maunya apa sih ketika ada kegiatan mendadak seperti itu? Idealnya mau seperti apa, Pak? Ya idealnya itu berbagi tugas Pak. Jadi semua bisa berjalan dengan lancar. Oke, Ya begitu Pak. oke. Jadi berbagi tugas ya, Pak ya. Iya, Jadi kuncinya berbagi tugas untuk menyeimbangkan tugas tugas Bapak ya di apa ya tadi sudah disampaikan Bapak berkoordinasi dengan kepala sekolah iya, ya, dengan rekan kerja mungkin seperti itu ya Pak ya. iya Pak. Begitu. Gitu. Saya sedikit ini, nah kalau sekarang eh, ketika Bapak sudah berkoordinasi dengan atasan, eh, apakah mungkin untuk bisa terukur mungkin keberhasilannya? Menurut Bapak sih apa namanya tolak ukurnya itu kalau di rating gitu ya Ya, akan berhasil ketika ratingnya 1 sampai 10 Bapak akan menentukan angka berapa Pak kira-kira? ya perkiraan itu 8 lah Pak. Karena 8. karena yang sudah saya alami bahwa di sekolah kami itu memang cukup responsif ya antara kepala sekolah dan rekan sejawat gitu. Jadi mau berkolaborasi jadi ya saya memberikan ya 8 lah Pak. Insya Allah 8. Oke, Pak. Nah, setelah saya identifikasi tadi Bapak hal-hal yang perlu diselesaikan terhadap tugasnya. Nah, sekarang Bapak rencana aksinya untuk mengatasi masalah ini, Pak, kira-kira Dikarenakan ya tugas juga sudah banyak ya sudah ada dalam antriannya, kemudian tugas dadakannya sudah ada juga ya mungkin saya secepatnya Pak untuk melakukannya berkoordinasi. Mungkin mulai besok saya akan mencoba dan saya akan evaluasi hasilnya Pak. mengevaluasi ya itu bagus sekali, Pak ya. Eh, lalu hmm, apa namanya ya? Nah, kalau seperti itu, kira-kira Bapak akan berapa lama sih Pak mengurutkan daftar-daftar tugas atau kepentingan Bapak untuk menyelesaikan tugas tersebut? Pak? Ya mungkin diusahakan ya secepatnya lah 1 minggu lah 1 minggu paling lama 2 minggu lah Oh begitu iya, Pak. 1 minggu untuk menyelesaikan pekerjaan dan menyeimbangkan tadi Pak ya mungkin ya. Iya. Oke, oke. Nah, jadi mana yang akan dilakukan lebih dulu Pak? Apakah Bapak akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah atau dengan rekan sejawat dulu Pak kira-kira? Ya saya yang pertama akan melakukan koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Oh, Nanti kalau kepala sekolah sudah merespon, kira-kira rekan sejawat yang sekiranya bisa untuk berkolaborasi ya nanti dengan rekan sejawat. Kira-kira kalau boleh saya tahu Pak, langkah seperti apa sih yang akan Bapak lakukan ketika berkolaborasi dengan kepala sekolah Pak? Ya saya langsung berbicara ya komunikasi dengan kepala sekolah dan membicarakan tentang hal-hal yang saya hadapi gitu Pak. Supaya semua pekerjaan di sekolah itu dapat berjalan dengan lancar.
intinya memberikan penjelasan, pengertian dan alasan dari harapan-harapan saya kepada kepala sekolah. Oh iya, siap Pak. Oke Pak ya, karena sesi kita singkat, mungkin ya Pak, saya Iya, akan ya. bertanya di akhir sesi ini Pak, apa sih yang Bapak dapat Pak? Alhamdulillah ya, yang saya mendapatkan pencerahan gitu kan, mendapatkan ketenangan karena sudah bisa saya luapkan isi hati saya dengan Bapak sebagai coach. Oh, iya, terima kasih Pak Asep. Nah, jadi Bapak akan melakukan hal positif ini 1 minggu atau 2 minggu ke depan Pak ya, untuk mengatasi Iya, iya. hal tersebut. Nah, baik Pak Asep, saya beri coaching kali ini dan saya ingin mengetahui hasilnya setelah 1 minggu 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan Pak Asep bisa menyeimbangkan tugas-tugasnya dan semua pekerjaan Pak Asep tertangani, meskipun Pak Asep sebagai guru, sebagai Iya, bendahara, sebagai sekarang calon guru penggerak, itu akan ideal mungkin semuanya terselesaikan. iya, amin Pak. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam. Salam Pak Asep. Kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Irwan hari ini? Alhamdulillah Pak Asep, luar biasa. Pagi ini saya ada beberapa hal yang harus dikerjakan dari mulai saya sebagai kepala sekolah, tadi ada undangan untuk pengambilan dana BOS, ada Iya, penyelesaian instrumen instrumen untuk inspektorat. Wah, luar biasa hari ini. Alhamdulillah sehat saya Pak Asep. ya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat ya Pak. Karena kita sebagai pendidik ya mungkin banyak sekali kesibukan-kesibukan. Semoga kita semua sehat dan bisa menjalankan semua kesibukan-kesibukan itu dengan baik ya Pak. Iya. Dan pada kesempatan kali ini mungkin ada yang mau dibicarakan, direfleksikan atau tantangan apa sih Pak? Ya kita bersama-sama untuk coaching ini. Ya, terima kasih Pak Asep. Jadi begini Pak Asep, saya mau di coaching oleh Pak Asep mengenai kan begini Pak, seorang kepala sekolah itu pasti banyak keinginan ya Pak ya? Iya Pak. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di sekolah saya mungkin. Iya. Pendidikan di sini pengembangan pendidikan di sini mungkin banyak ya Pak, tapi mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa dipilih atau diurai oleh coaching ini ya. Tentunya saya sebagai kepala sekolah ingin mengembangkan kompetensi diri sebagai kepala sekolah, atau juga ingin mengembangkan kompetensi guru-gurunya Pak Sep. Nah, menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Saya rasa itu dulu deh Pak Asep yang mungkin kita bahas di coaching kali ini. Ya memang saya juga memaklumi ya, yang namanya kepala sekolah itu tanggung jawabnya itu lebih besar ya dibanding ketika kita yang dulunya menjadi seorang guru. Kalau seorang guru mungkin kita tanggung jawab itu hanya kepada siswa, tetapi kalau sudah menjadi kepala sekolah tanggung jawab kita itu kepada siswa, kepada guru dan juga kepada sekolah. Tadi Bapak menyebutkan bahwa ingin meningkatkan kualitas pendidikan baik dari kompetensi diri maupun kompetensi guru. Nah, yang mau Bapak tingkatkan itu kompetensi guru itu mau yang guru seperti apa itu Pak? Supaya menjadi guru yang sepanjang hayat itu maunya guru itu seperti apa Pak?
Nah, jadi seperti ini Pak. Kalau saya pikir guru sekarang itu ya Pak harus menjadi pemimpin pembelajaran tentunya. Iya Pak. Pemimpin pembelajaran di mana bukan hanya mentor. Dulu kalau dulu ya emang satu arah gitu ya. Seperti halnya kita mengajarkan teacher center, tapi kan sekarang harus student center. Nah, di situ Iya Pak. mungkin kita sebagai guru atau guru di sekolah saya sebaiknya gitu kan menjadi fasilitator atau coach dalam pembelajaran di sekolah saya. Uh, Seperti itu dulu Pak, mungkin ciri-ciri pembelajaran sepanjang hayat. Oh iya. Jadi yang Bapak inginkan itu adalah guru yang bukan hanya sebagai mentor ya, juga sebagai fasilitator atau sebagai coach untuk meningkatkan pembelajarannya sebagai guru yang sepanjang hayat tadi ya Pak ya. Nah, menurut Bapak itu ciri-ciri pembelajaran yang sepanjang hayat itu yang seperti apa? Hmm. Kalau boleh Nah, tahu. begini Pak Asep, jadi guru-guru itu kan beragam ya di sekolah ya. Iya, iya. Kadang ada beberapa guru yang saya lihat berantusias untuk belajar untuk pengembangan diri gitu kan. Ada juga guru-guru yang atas dorongan faktor eksternal, bukan Iya, dari kesadaran diri dia untuk meningkatkan kompetensi pengembangan dirinya. Untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah juga saya harapkan gitu kan guru-guru di sekolah saya itu sadarlah gitu ya, sadar akan ingin mengembangkan kompetensinya tanpa didorong oleh pihak eksternal, mau itu kepala sekolah atau apapun lah itu. Jadi melainkan atas kesadaran dirinya gitu Pak, bukan diminta untuk diadakan sebuah kegiatan seperti halnya pelatihan lah contoh ya. iya, iya. Workshop itu kadang ada beberapa guru yang inisiatif menggerakkan kegiatan dengan kesadaran dirinya gitu. Nah itu yang ciri-ciri guru yang belajar sepanjang hayatnya seperti itu, Pak. Iya, iya. Eh, Tadi ya sudah Pak Irwan sebutkan bahwa menjadi sebagai seorang guru sepanjang hayat itu yang diharapkan adalah bukan dorongan dari luar ya Pak. Betul. Ya, tapi dorongan dari diri untuk meningkatkan dirinya. Dan menurut Pak Irwan, cara untuk meningkatkan atau mendorong dari dalam diri sendiri itu harus seperti apa itu Pak? Kalau dari luar kan bisa melalui pelatihan, bisa melalui workshop. Nah, kalau untuk meningkatkan dari dalam diri guru itu sendiri itu seperti apa Pak? Nah, seperti halnya begini Pak Asep, kadang program-program yang saya berikan gitu ya, ketika saya mengajar, ketika saya menjabat di sekolah tersebut gitu, saya mempunyai program yang idealnya untuk sekolah itu. Nah, ketika ada guru yang bisa mengembangkan diri sendiri, dia malah mencontoh saya untuk membuat kegiatan-kegiatan yang di luar program saya. Nah, maksud saya guru di sekolah saya itu bisa mencontoh dan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sederhana saja untuk mengembangkan misalkan pembelajaran diferensiasi gitu kan. Nah, nanti gurunya ke saya cerita gitu, Pak saya ingin membahas tentang ini. Nah itu tanpa didorong oleh saya gitu. Dan membuat workshop sederhana di sekolah saya. Jadi mandiri saja, gitu, Pak. Mandiri saja ketika ingin membelajar sepanjang hayat. Iya, iya. Jadi memang untuk menjadi guru yang mempunyai motivasi dalam diri itu memang harus berdasarkan kesadaran diri dan tanggung jawab diri ya Pak. Betul. Untuk meningkat dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya pada intinya.
Selain itu mungkin kira-kira apalagi Pak untuk untuk menjadikan guru sepanjang hayat itu selain daripada dari diri, dari luar itu kira-kira apalagi yang bisa dilakukan Pak? Mungkin itu dulu deh Pak saya. Oh iya iya. Ya, jadi ya harus dari luar dan juga harus dari dalam diri ya untuk meningkatkan pembelajaran itu. Betul Pak. Nah, untuk selanjutnya nih, mungkin kapan nih Bapak mau mendorong agar guru bisa menjadi seorang pendidik yang mau melakukan pembelajaran sepanjang hayat, Pak? Kapan kira-kira? Nah, mungkin minggu depan Pak, saya kebetulan di minggu ini lagi PTS, saya rencananya membuat kesepakatan minggu Iya, depan akan melaksanakan supervisi akademik, ya, gitu Pak. iya, iya. Jadi supaya ada peningkatan ya dari supervisi akademik itu maksudnya ya Pak? Ya, nanti di akhir di akhir kegiatan di situ ada pasca observasi. Mungkin di situ saya bisa merefleksi dari rencana-rencana yang perlu ditingkatkan dan mungkin seperti ini coaching atau sharing evaluasi terhadap komponen-komponen pembelajaran yang bisa berpusat pada peserta didik. Punya rasa, saya pengen tahu juga punya rasa untuk mengembangkan dirinya sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran. Iya, iya. Kira-kira supervisi akademik yang akan Bapak lakukan itu seperti apa Pak kira-kira supervisinya? Ya, yang pertama mungkin kemarin saya sudah melakukan kesepakatan Iya, apa yang kita pusatkan atau tujukan pada pelaksanaan observasi gitu Pak ya. iya, Contoh iya, tahapan yang perlu digali itu sebelah mana. Nah, nanti pas pelaksanaan saya akan fokus ke arah iya, yang kita sepakati. Nah, di akhir bisa kita refleksi setelah melakukan observasi. Nah, di situ saya mungkin bisa menggali, saya bisa menambahkan atau memicu dia untuk yang tadi saya sudah coaching sama Pak Asep untuk iya, menjadi pembelajar sepanjang hayat, jadi mandiri, punya motivasi terhadap pengembangan sekolah maupun pribadinya guru tersebut, Pak Asep. iya, iya. Bagus sekali ya rencana Bapak di dalam melakukan supervisinya. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, Nah, Pak. kira-kira mungkin di dalam kegiatan supervisi itu ada gak orang yang bisa membantu Bapak di dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Mungkin biasanya saya berkolaborasi mungkin ya, berkolaborasi dengan pimpinan saya yaitu pengawas bina Iya, untuk sharing mengenai apa-apa yang saya akan lakukan di pengembangan kompetensi diri atau guru di sekolah saya. ya, bagus Pak ya dengan rencananya. Dikarenakan untuk coaching ini juga waktunya sangat terbatas ya Pak. Mungkin di akhir sesi ini apa yang Bapak dapatkan setelah melakukan coaching ini Pak? Saya merasakan apa ya yang sebelumnya yang tadi saya sampaikan di awal, kepala sekolah itu banyak sekali mungkinnya hal-hal yang dipikirkannya gitu. Tapi sekarang kita coaching sedikit, ini sangat membantu saya untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin menguntungkan lah bagi saya khususnya atau guru di sekolah saya. Ya, mungkin sekali lagi Pak ya, kapan nih Bapak mau mulai melakukan coaching itu? Insya Allah minggu depan Pak Oh Asep, ya, saya akan melaksanakan coaching. ya, Supervisi, maaf. iya ya. Ya baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Minggu depan mungkin setelah Bapak supervisi, ya nanti kita coaching lagi ya karena mau mengetahui bagaimana kelanjutan dari kegiatan Bapak tersebut. Ya, baik Pak. Mungkin ada yang
Mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Cukup Pak Cep. Terima Ya, kasih Pak. ya terima kasih. Mungkin nanti saya tunggu hasilnya ya Pak. Oke, siap. Ya, mungkin sampai di sini saja ya. Nanti kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.